terkadang kan gimana ya manusia gitu, jadi juga suka males, suka bosen gitu. Tapi di situ kembali lagi gitu, orang tua udah susah-susah payah mencari nafkah buat kita menuntut ilmu, masa iya sih masih mau males-malesan. Berarti Kalau menurut Atika, JU itu gimana ya, suatu prestasi yang membanggakan sih yang pernah Atika raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UKI, kembali lagi di UKI TV Podcast. Pastinya dengan aku Zalfa Syahira. Menjadi sang juara merupakan keinginan bagi setiap orang, khususnya bagi para pelajar. Dan untuk mendapatkannya pastinya membutuhkan kesungguhan dan juga usaha. Nah, pada kali ini aku berkesempatan untuk mewawancarai atau berbincang langsung nih dengan para sang juara. Nah, di sini aku udah bersama dengan Najwa Rahmalia dan juga Atika Arum yang merupakan sang juara umum tingkat Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah di Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami. Kita sapa dulu ya sebelumnya. Assalamualaikum Najwa, Atika. Waalaikumsalam. Apa kabar nih kalian, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Aku pengen tahu nih kesibukan kalian akhir-akhir ini apa nih? Kalau boleh tahu. Kalau Atika persiapan buat LDK. Persiapan buat LDK. Untuk Najwa? Persiapan untuk pergaris. Berarti Najwa jadi panitia pergantian pengurus, sedangkan Atika yang ini ya, yang menjadi calon pengurusnya gitu. Wah, Masya Allah banget nih kalian. Nah, tapi berarti kita panggilan aja ya, kayak Najwa sama Atika biar enak gitu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu kalian tuh sekarang kelas berapa? Kan kalau misalnya Najwa tuh sebelumnya dari Madrasah Sanawiyah, terus sekarang udah naik ke Aliyah, udah kalung abu. Kalau boleh tahu sekarang Najwa kelas berapa? Najwa kelas 4 sains. Sains. Kalau Atika? Atika kelas 5 IPA 1. IPA 1. Masya Allah ya, pasti pinter-pinter, kelasnya juga Masya Allah banget. Dan nih kalau boleh tahu asal Najwa dari mana? Najwa asal Bekasi. Bekasi di mana tuh? Cikarang. Cikarang. Kalau Atika asalnya dari mana? Atika asal Lampung. Lampung. Seperti Atika ngerantau ya ke sini. Ya, Kemauan sendiri atau orang tua? kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Berarti benar-benar ya di sini ya, betah dong. Betah. Insya Allah. Lalu kalau pulang ke Lampung kalau perpulangan? Iya. Alhamdulillah. Nah nih aku pengen nanya, kalian tuh kan jadi juara umum ya. Kalau Najwa itu tingkat Madrasah Sanawiyah, Atika Madrasah Aliyah. Kalian merasa puas gak dengan pencapaian kalian menjadi juara umum? Yang pastinya puas banget. Puas banget ya? Karena setelah melewati perjuangan yang bener-bener dalam belajar. Apalagi kalian tuh kalau ujian tuh selama sebulan penuh ya gitu. Iya. Kalau Najwa gimana, puas gak? Pastinya puas banget gitu, karena udah bersungguh-sungguh gitu pas sebelum ujian. Jadi kalian tuh kayak dari hasil usaha kalian selama proses kalian belajar sampai di ujian, terus dengan hasil kalian mendapatkan nilai tertinggi sehingga jadi juara umum tuh sebuah yang apa ya, patut diapresiasi sih ya, kayak patut dibanggakan gitu. Nah nih, kalian berekspektasi gak kok kalian tuh bakal jadi juara umum? Apa kalian yang kayak ya udah jalani aja atau kayak gimana? Kalau Atika malah gak berani berekspektasi. Kenapa kok gak berani berekspektasi? Ya karena kalau pas ulangan itu ngelihat temen-temen tuh kayak bener-bener effortnya tuh ada gitu. Kompetitif banget ya kalau kompetitif teman-teman banget. tuh yang ambisius gitu. Tapi ada nggak sih yang kayak biasa aja gitu? Ada nih, kayak gitu. yang santai. Kalau misalnya Najwa gimana? Najwa sih nggak berekspektasi. Berekspektasi. Iya, karena di situ waktu itu Najwa ujian tuh lagi sakit. Di situ Najwa pikir bisa gak ya gitu mengikuti ujian gitu. Sedangkan teman-teman tuh udah mempersiapkan ujian sebelumnya, banyak yang belajar sungguh-sungguh gitu. Jadi di situ kondisinya Najwa tuh lagi sakit, lagi kurang fit. Jadi kayak sedangkan itu lagi masa-masa ujian. Jadi kayak udah jalani aja hasilnya kayak gimana. Penting Najwa udah berusaha gitu ya. Tapi meskipun sakit jadi juara umum ya, nilai tertinggi. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, di sini nih aku penasaran nih, kalian tuh reaksi dari keluarga, dari orang tua kalian tuh kayak gimana pas tahu, dari teman-teman gitu, dari keluarga kalian pas tahu kalian tuh jadi JU. Kayak gimana? Kalau ibu kelihatan banget kayak terharunya. Terharu banget. Pas ibu tuh pas tahu di telepon atau emang dari wali kelas dikasih tahu, apa pas ketika Atika nelfon ibu?
Kayaknya udah dikasih tahu duluan dari Udah wali dikasih kelas. dulu sama wali kelas gitu. Terus pas Atika telepon gimana? Pas telepon kayak sapa, terus Ibu langsung nangis. langsung nangis. Tapi itu baru kayak nangis yang ngeluar bener-bener yang nunjukin ke Atika atau kayak yang diem-diem ngumpet-ngumpet tapi pada mah nangis apa gimana? Kayak ngumpet-ngumpet tapi kedengeran Gitu, kedengeran sama Atika. Kedengeran. Terus itu Atika gimana ngedenger ibu nangis kayak gitu? Ya jadi kayak ikutan sedih. Jangan sedih tapi bangga gitu ya, ibu bangga sama pencapaian Atika. Ada pesan-pesan yang disampaikan nggak sama ibu buat Atika? Ibu cuma bilang, ibu bangga punya anak kamu. Terus di situ Atika langsung kayak, orang tua bilang bangga itu jarang banget gitu. Jadi kayak ketika Atika mendapatkan juara umum nilai tertinggi dan orang tua ngedengar itu kaget, terus saya kayak senang gitu, terharu, bangga, terus bilang ibu bangga sama kamu. Itu tuh bikin Atika tuh bener-bener terharu gitu ya, seneng banget. Kalau misalnya Najwa gimana? Pas waktu itu pas bagi rapot Najwa langsung ngomong mama. Terus kata mama, tiba-tiba mama tuh ngucapin selamat gitu. Terus mama nanya gitu, dapat apa katanya gitu. Dapat beasiswa iuran pesantren selama 1 semester. So, berarti dari kalian dari hasil hadiah dari memenangkan juara umum ini piagam beserta beasiswa iuran pesantren selama 1 semester. Iya. Terus pas tahu gitu gimana Najwa? Pas tahu gitu mama langsung kaget, terus mama langsung hubungin saja, Ustazah apa ini benar gitu. Kok apa ya pas waktu itu tuh Najwa bilangnya 1 bulan. Cuma 1 bulan doang. Ya, terus pas itu mama nelfon lagi, Neng katanya ternyata 1 tahun gitu, 1 semester gitu. 1 semester. Terus mama nyampein kayak gini, kalau bisa bertahanin lagi gitu, semangatin lagi, tingkatin lagi prestasinya. Iya. Tapi kalian kayak seneng gak sih bisa ngeringankan beban orang tua gitu kan, dengan mendapatkan beasiswa iuran pesantren selama 1 semester? Kan jarang-jarang gitu santriwati dapat beasiswa iuran pesantren, itu tuh benar-benar meringankan beban orang tua banget kan ya, selama 1 semester lagi. Nah nih untuk selanjutnya kalian tuh ini gak sih kayak merasa pantas menjadi seorang juara umum gitu? Terus ada saingannya nggak? Pas saingannya tuh yang kayak kayaknya dia bukan saingan, atau ternyata pas tiba-tiba di akhir pas hasil pengumumannya lah kok nilainya nggak beda jauh, atau kayak kalian tuh udah tahu nih saingan kalian di awal emang pas dari sekolah, dari masa-masa belajar, atau pas ketika ujian, atau pas ketika hasil rapot sudah dibagikan, hasil nilai ujian dibagikan, kalian tahu saingan kalian tuh dari mana? Dari proses belajar di kelas juga udah ketahuan gitu. Udah kelihatan gitu ya? Melanjal gitu. Ya. Ada gak sih yang kayak dia tuh emang kelihatan banget, aduh pengen banget nih kejar-kejaran gitu sama Atika, atau kayak yang biasa aja gitu? Ada gitu. Gimana tuh kalau misalnya udah mulai kelihatan lagi bener-bener bersaingnya gitu? Ya udah kayak kalau bisa mah kita belajar bareng gitu aja, better gitu. Lebih kayak bersaing secara sehat gitu Ya, ya? Kalau misalnya Najwa gimana? Kalau Atika kan tadi udah kelihatan nih saingannya pas lagi belajar, kalau Najwa gimana? Sama di kelas juga dia belajar gitu, tapi kan Najwa belajar dia tidur gitu kan, tapi kan nggak tahu kalau misalnya Najwa tidur dia belajar atau enggak gitu. Terus pas nggak kelihatan gitu ya? Terus pas pembagian rapot tuh ternyata nilainya cuma beda koma sama dia gitu. Beda koma doang sama dia gitu? Dan komanya juga nggak jauh, cuma 1 doang bedanya. Insya Allah. Tapi di situ kayak Najwa, aduh untuk selanjutnya kayaknya harus lebih hati-hati atau kayak gimana? lebih giat lagi sih belajar. Lebih giat lagi ya, lebih kayak. Tapi kalian ngawasin gak sih kayak, aduh ini saingan-saingan ini harus diawasin terus, jangan sampai mereka lebih selangkah lebih maju dari kalian, atau kalian yang kayak ya udah yang penting aku udah usaha, mereka kayak gimananya, mau mereka lebih bisa dari kita, itu kan sesuai takdir. Apa kalian kayak bener-bener yang ngeliat mereka tuh langsung panas gitu, gimana? Kalau ada perasaan panas sih mesti panas gitu. Kalau apalagi ngeliat orang belajar, ih kok dia belajar sih, harus belajar nih, takut kesusahan gitu ya. Kalau Najwa kayaknya Najwa santai banget deh.
Iya, soalnya dia juga santai. Oh dia juga santai, jadi dia santai, Najwa santai. Kan kalau Atika kayaknya dia belajar, Atika juga ikut belajar gitu, panas gitu kayaknya. Oh dia nggak belajar, kayaknya untuk kesempatan buat Atika buat ngejar gitu. Kalau Najwa tuh yang kayak yaudah dia santai, Yaudah, jalan Najwa aja juga gitu. santai, jalan aja gitu. Terus ya ternyata dia santai-santai, ternyata lebih maju dari Najwa gimana? Ya Najwa nyempatin belajar gitu di belakangnya gitu. Oh jadi kayak Najwa juga harus diem-diem, Iya. kalau dia diem-diem, kenapa Najwa nggak bisa diem-diem juga gitu? Nanti kan kalian udah berkesempatan menjadi juara umum. Nah, kalian udah sama-sama di Madrasah Aliyah nih. Pak, kalian pasti bakal bersaing dong untuk menjadi juara umum selanjutnya. Kalian berambisi gak? Apa maksudnya kan kalian tuh berambisi gak untuk menjadi juara umum lagi selanjutnya? Ya, berambisi. Berambisi, bener kayak pengen nih aku harus jadi juara umum lagi. Kan pasti kalian udah satu Madrasah Aliyah, sama-sama Aliyah gitu. Gimana nih kalian? Kan kalian sama-sama berpengalaman nih jadi juara umum, sedangkan sekarang kalian harus sama-sama bersaing, gak beda tingkatan lagi. Gimana nih kalian? Najwa berambisi gak? Berambisi nggak terlalu ya, soalnya Najwa kan sekarang kelas sains, jadi pelajaran pondoknya tuh dikit, jadi lebih ke umum. Oh, lebih khusus untuk pelajaran umumnya gitu ya? Jadi kayak ya udah santai aja, nggak santai apa-apa. aja, yang penting Najwa bisa belajar, gitu, udah belajar untuk bisa jadi juara umumnya, itu lihat nanti. Nah kalau Atika tuh berambisi harus bisa lagi gitu ya, Ya kalau bisa mempertahanin ya dipertahanin. pertahanin, kalau bisa pertahanin pertahanin. Iya. Kalau misalnya emang nggak bisa ya udah. Ya bagus. Nah kalian udah jadi juara umum, motivasi terbesar kalian itu apa? Orang tua. Orang tua kalian. Kenapa orang tua? Kenapa harus orang tua? Harus kenapa? Karena orang tua itu kerja banting tulang buat kita di sini, biayain kita, itu nggak pernah bilang capek gitu. Masa kita yang di sini belajar capek, malas-malasan, kayak nggak sebanding. Oh, jadi kayak kita harus ngasih feedback yang baik Iya, juga, yang bagus juga buat orang tua gitu ya. Orang tua nggak pernah mengeluh, masanya kita ngeluh-ngeluhan di sini. Sedangkan kita bukan kerja gitu loh. Di sini itu kita cuma untuk menuntut ilmu, untuk belajar, diminta belajar doang. Masanya kita harus ngeluh gitu ya. Kayak kalau misalnya Najwa, motivasi terbesar Najwa apa? Yang pastinya motivasi terbesar tuh diri sendiri dan juga dukungan dari orang tua dan teman-teman terdekat Najwa gitu. Terkadang kan gimana ya, manusia gitu, Najwa juga suka males, suka bosen gitu. Tapi di situ kembali lagi gitu, orang tua udah susah-susah payah mencari nafkah buat kita menuntut ilmu, masa iya sih masih mau males-malesan? Berarti sama ya kalian. Kalau Najwa diri sendiri, tapi kayak motivasi dari Najwa tuh diri sendiri. Kalau Atika orang tua, tapi alasannya sama gitu ya. Ya, nah terus selanjutnya nih, kalian tuh selama proses belajar persiapannya udah dari sebelumnya atau misalnya kayak dari 2 minggu sebelum ujian akan datang, atau kalian tim SKS sistem kebut semalam? Kalau Atika nggak bisa sih SKS. Gak bisa? Nggak. Berarti kalau aku sih SKS. Gak bisa, kalau jauh-jauh lebih enakan ngebut-ngebutan lebih seru. Kalau Atika kenapa? Dari kapan? Biasanya sebulan atau 2 minggu sebelumnya. Sebulan? Iya. Sebulan dari sebelum waktu ujian? Iya. Berarti kan ini bentar Kalau lagi. diet banget sebulan. Kalau giat banget sebulan, itu biasanya pas semester berapa? Semester pertama sih lebih fokus semester pertama biasanya. Lebih fokus semester pertama. Tapi biasanya orang-orang tuh lebih fokus ke semester 2, biar yang kayak ini kan mau naik kelas nih, lebih fokus, lebih giat tuh di semester 2. Kenapa Atika lebih milih fokus atau lebih giat di semester 1? Karena kalau semester 1 waktunya tuh lebih lama. Kalau semester kedua itu lebih sempit aja, jadi kadang susah ngatur belajarnya gitu. Berarti kalau Atika tuh modelan yang dari sebulan yang lalu, dan kalau misalnya Najwa persiapannya dari kapan? Kalau Najwa kadang 2 minggu sebelumnya, kalau nggak sebulan. Kalau misalkan sebulan, misalkan 2 minggu tuh baca-baca ngulang-ngulangi pelajaran. Terus ntar 2 minggu lagi
matengin gitu buat ujian. Nanti pas ujian tuh tinggal ngulang-ngulang lagi. Berarti kayak persiapan itu ulang-ulang. Jadi dari sebulan yang lalu itu belajar lagi gitu ya, dibaca-baca, dipahami lagi, terus 2 minggu menjelang ujian baru diulang-ulang, gitu diulang-ulang lagi. Sudah sama aja sih ya, kayak diulang, difahami, diulangi lagi gitu. Terus kan di sini tuh banyak hafalan ya. Kalian kalau boleh tahu hafalinnya tuh gimana sih? Ada tips tersendiri gak dari kalian? Yang apalagi mungkin buat sobat UKI TV di rumah yang mau ngafal cepet atau lebih mudah, lebih santai, ala kalian tuh gimana? Kalau Atika biasanya di tempat yang sepi sih. Tempat yang sepi, bersepi nggak ada orang gitu. Enggak ada orang. Yang penting suaranya Atika itu nggak cuma ribut gitu. Atika sendiri yang punya gitu. Terus beberapa sendiri ada yang lain? Tips yang lain? Mana ya? Baca paling sebelum hafalan Al-Fatihah dulu gitu. Nah, banyakin doa. Banyakin doa. Kalau untuk Najwa, tips? Tipsnya yang pertama tuh baca dulu gitu, materinya baca dulu, pahamin, terus baru hafalin. Terus kalau misalkan udah hafal, diulang-ulang lagi gitu. Terus kalau enggak minta tesin ke teman. Minta tesin ke teman gitu, berarti biar lebih meyakinkan lagi gitu ya. Oke, berarti kalian tim yang dihafalin aja apa kayak dipahamin gitu. Biasanya kan ada orang yang kayak aduh dia nggak bisa mahamin tapi udah dihafalin aja semua dihafalin, atau kalian yang kayak pahamin aja deh gitu, dipahamin. Soal dihafalin kan kadang bikin pusing ya kalau misalnya kalian udah terlalu banyak gitu kan hafalan, jadi kayak pahamin aja atau udah beberapa hafalin semua. Kalian tim yang mana? Ya harus paham. Harus paham, yang penting paham ya, yang penting paham. Jadi kalian juga cara jawabnya lebih enak gitu ya. Kalau misalkan lupa, jadi kita jawab yang Pakai sendiri. pemahaman kalian gitu, jadi nggak yang benar-benar tertuju mengikuti jawaban yang ada di buku gitu ya. Oke. Terus kalian tuh kan selama jadi JU ini kan telah memenangkan juara umum, ada nggak sih makna tersendiri bagi kalian jadi seorang juara umum itu? Buat Atika gimana? Najwa, Atika dulu nih yang jawab. Atika gimana? Kalau menurut Atika, JU itu gimana ya? Suatu prestasi yang membanggakan sih yang pernah Atika raih. Terus Tapi di sebelumnya gimana? di sebelumnya udah pernah JU gitu. Iya, udah pernah JU juga di sebelumnya. Kan kalau sekarang baru di MA ini. Baru MA ini. Sebelumnya Atika udah pernah menjuarai. Kalau peringkat paling peringkat 2, peringkat 3 gitu. Gak pernah yang benar-benar peringkat paralel gitu. Kayak gitu. Tapi pas tahu benar-benar yang kayak Ya, suatu hal yang membanggakan, suatu pencapaian yang membanggakan gitu ya. Kalau buat Najwa, makna jadi juara umum bagi Najwa sendiri gimana? Menurut Najwa tuh juara umum tuh suatu apresiasi yang sangat berarti gitu, yang sangat penting. Kayak Najwa gitu sebagai pelajar kan butuh gitu upaya untuk penyemangat belajar, dan juga terkhususnya bagi orang-orang yang mempunyai mimpi yang tinggi. Oh, jadi kalau bagi Najwa tuh menjadi juara umum tuh berarti banget untuk menyemangati Najwa untuk seterusnya, biar kayak ini aku udah jadi juara umum, aku yakin aku bisa buat menggapai mimpi Najwa yang lainnya gitu. Hebat banget ya kalian. Nah, terus selama proses belajar ada gak hal yang paling menarik bagi kalian yang kayak paling gimana ya, paling bikin greget gitu, misalnya kayak tiba-tiba hafalan hilang atau kayak gimana gitu ketika proses belajar itu, ketika ujian? biasanya kalau malam ngapalin, jadi kok susah banget ya ngapalin. Pas paginya di kelas, dia tuh masuk semua. Hebat ya gitu. Kalau aku malam susah, kayak pagi juga susah. Kalau Najwa gimana? Ya waktu itu pas lagi belajar kelas malam, lagi fokus, tetap gak lama tuh bel. Terus pas paginya tuh pas diulang-ulang lagi tuh kayak lupa gitu Kok semuanya. hilang gitu, kemana perginya? Tiba-tiba udah hilang aja pas paginya. Kayaknya itu faktor tidur kali ya apa gimana. Terus kayak yang bikin kalian
udah serius-serius belajar terus yang mengganggu tuh apa? Ya, tiba-tiba kayak ya hafalan hilang terus atau enggak kayak tiba-tiba kok lupa sih gak paham gimana gitu. Ada nggak faktor yang mempengaruhi gitu? Udah kayak ngantuk guys, suka ngantuk. Terus kalau ngantuk, Iya. kalau ngantuk tuh Atika gimana kayak aduh bener kayak ada gak cara Atika biar gak ngantuk misalnya kayak lagi belajar di kelas atau di masjid gitu kan? Aduh ngantuk nih harus bangun-bangun apa kayak yaudah tidurin aja aku udah ngantuk banget gimana? Tidurin aja. Tidurin aja. Kenapa enggak? Kan ada aja tuh orang yang kayak dilawan. Kalau menurut Atika gimana? Ntar kalau misalkan nggak ditidurin, jadinya pusing. Jadi pusing malah nggak masuk gitu Iya. ya? Najwa, kalau Najwa gimana? Kalau udah ada halangan, gangguan, nggak bisa gangguan terbesar Najwa apa? Kalau lagi belajar? Berisik sih kalau di kelas apalagi gitu, banyak orang. Mm-mm. Terus ya udah mendingan keluar kelas gitu kalau misalkan udah bel. Kalau udah bel waktunya keluar kelas, belajar di luar gitu. Terus kalau ngantuk gimana? Kalau ngantuk ya udah tidur aja, karena kalau misalkan ngantuk nggak percuma gitu, nggak bakalan masuk. Nggak bakalan masuk ya. Jadi kalian sama aja kalau misalnya udah tidur aja gitu ya. Tapi aku suka nih kalau Atika malam nggak masuk tapi paginya masuk semua. Ya beda kayaknya kalau sama kalau otak aku udah nggak bisa lagi kayaknya kalau udah emang nggak masuk aja kayaknya. Nah terus nih terakhir menurut kalian ujian di pesantren itu kayak gimana? Bagi kalian, menurut kalian tuh ujian di sini tuh seperti apa? Berkesan gak buat kalian? Apalagi kan di sini terkenal dengan ujian yang lama ya, sebulan penuh. Menurut bagi kalian gimana? Suasana ujian kalau dari pesantren? Bener-bener seru banget sih. Seru banget. Kompetitif banget. Motiv banget sama teman-teman ya gitu kayak padahal yang pas lagi sekolah mah biasa aja, Iya. tapi ternyata pas udah ujian tuh kayak ih kok dia gimana ngafalin ya, kadang suka kesel ya. Bener, tiap sudut pondok itu mesti penuh sama orang yang hafal. Iya, gitu. orang yang ngapal, orang yang belajar gitu ya. Berarti situ tuh pas ketika ketika Atika tahu orang pada belajar kayak gitu, Atika juga langsung kayak aduh harus belajar juga gitu. Kok bisa gitu ya ngeliat orang belajar, kitanya diem aja. Kalau buat Najwa gimana? Ya sama gitu. Sama ada misalnya perbedaan gitu kan kalau bagi Atika tuh ketika ujian suasana di pondok tuh semua orang belajar. Kalau menurut pandangan Najwa gimana? Seru banget sih, tapi gimana ya, orang-orangnya tuh pada ambisius semua, jadi Najwa juga kayak panas gitu, pengen belajar juga gitu. Apalagi ngeliat teman sekelas saingan aja sendiri gitu, terus dia belajar gitu, berarti Najwa harus lebih dong dari dia gitu. Kadang suka kesel nih kalau lagi temen bilang belum belajar nih. Enggak belajar itu, belum belajar. Padahal kemarin dilihat belajar dia, terus nilainya juga bagus tuh. Jadi Nggak gitu percaya kalau deh. misalnya ketika ditanya, ih udah belajar belum? Atau nggak dia masuk kelas kayak langsung, ih belum belajar, Iya, belajar gitu. apa-apa. Padahal dari kemarin dia udah belajar ya gak sih? Ternyata pas dilihat nilainya gede gitu, nilainya bagus. Jadi kayak ini ya, pembohongan publik gitu gak sih ngomongnya kayak enggak, ih belum belajar, padahal mah dia diem-diem belajar gitu, diem-diem begadang kalau malam bikin greget sendiri kayak ih gitu, kenapa nggak ngomong aja gitu. Iya. Oke, terima kasih sudah berbagi. Nah Sobat Uki TV, Masya Allah banget ya ini para sang juara ini Atika dan Najwa. Berarti kalian di sini semua udah tahu dong gimana proses belajar mereka, dari mereka berusaha dari sampai sebulan jauh-jauh hari ya, dari sebulan yang lalu sebelum ujian, mempersiapkan ujian sampai akhirnya mereka mendapatkan hasil yang memuaskan, yang patut dibanggakan, menjadi juara umum nilai terbesar dari setingkat madrasah aliyah dan sanawiyah ya. Masya Allah banget. Nah nih Sobat TV, sebelum aku closing, aku mau kasih sedikit quotes nih. Man yazra yahsud, barang siapa yang menanam maka ia akan menuai. Nah berarti kayak gitu aja ya Sobat Uki TV. Kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke Sobat Uki TV lainnya. See you next time in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Keluarga Islami.